Proses syuting film Rafathar sudah memasuki babak akhir dan kemarin pengambilan gambar dilakukan di pusat perbelanjaan di kawasan Cimone, Tangerang. Dan syuting kali ini merupakan kali terakhir proses pengambilan gambar untuk scene yang menampilkan Raffi Ahmad. Hari ini lagi syuting Rafathar, kalau aku hari terakhir, kalau Rafathar besok masih ada. Rafathar besok full green screen, kalau aku sih hari ini udah terakhir, tapi capek banget adegannya lari-larian. Kita lihat Rafathar ini, Rafathar! Besok Rafathar masih syuting? Hah? Besok masih syuting nggak? Dia bingung lihat kamera. Tuh apa? Rafathar fansnya banyak. Halo, tuh Rafathar tuh, halo. Tos. Jadi pegang gue tosnya tos. Bisa dibilang adegan kali ini terbilang cukup ekstrim. Meski film ini dipersembahkan untuk anak-anak, namun ada sentuhan action yang dibumbui komedi. Dan inilah adegan mobil saat menabrak kaca sebuah pusat perbelanjaan. Ini adegan peledakan mobil. Terus ada adegan Rafathar naik troli. Terus adegan, udah sih hari ini adegannya gitu aja. Namun dari sekian banyak adegan, ada satu yang menarik, yaitu peran pengganti Rafathar. Dan ternyata sang sutradara sengaja mempersiapkan peran pengganti untuk jaga-jaga jika Rafathar moodnya hilang, dan lain-lain. Dan inilah bocah kecil pemeran pengganti Rafathar bernama Mahesa. Sebenarnya bukan ekstra sih, kalau ekstra kan dia figuran ya. Kalau ini dia peran penggantinya. Jadi kalau misalnya Rafathar figur, dia yang syuting. Kalau misalnya shootnya dari jarak jauh, itu anak saya yang di-syuting. Enggak sih, soalnya karena ini kan benar-benar safety banget ya. Kalau kayak jalan di atas gitu, bawahnya pasti ada kasurnya gitu. Atau enggak ada yang jagainnya, orangnya gitu. Ini dia nih, Mahesa. Ini yang mirip Rafathar. Tuh, Mahesa. Tuh, awas jatuh sengku. Tuh, ini Mahesa namanya. Halo. Oh, cemburu dia, cemburu. Apa-apa mau Mahesa aja. Dadah. Mahesa sini. Oh. Kehadiran peran pengganti untuk sang buah hati diamini oleh Raffi sendiri. Apalagi syuting film tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama dan melelahkan. Kayak awal-awalannya aja gitu deh. Setiap adegan dia cuman numpang doang, sisanya pakai teknologi. Tergantung kalau anak kecil, kalau mungkin lagi nggak mau syuting ya nggak syuting. Kalau lagi bagus cepat syutingnya. Karena Rafathar syuting sehari cuma 2 jam doang. Lantas benarkah dalam waktu hampir 1 bulan pengambilan gambar, Raffi sudah banyak melihat bakat sang buah hati, khususnya di bidang seni peran? Dia sih ekspresif anaknya, cuman kalau bakatnya jadi pemain sinetron atau pemain film, jadi presenter nggak tahu ya. Pertama jadi apa aja, yang penting jadi anak yang pinter ya. Apa aja yang penting Rafathar jadi orang yang pinter, jadi anak yang baik ya, nah ya. Krisdayanti dan Raul Lemos sedang getol membesarkan bisnis fashion yang baru mereka retas. Namun di balik launching Thais, kain tenun khas Timor Leste yang digelar Kade dan Raul di Dili akhir pekan lalu, ada kisah yang tak kalah menarik. Ternyata hubungan Kade dengan Atta, mantan istri Raul, sudah membaik. Atta yang sempat melaporkan Kade atas dugaan perselingkuhan 6 tahun lalu, hadir bersama suami barunya untuk mendukung bisnis Kade dan Raul.
Kita udah lama komunikasi begini, udah hampir 3-4 tahun lalu kita sudah punya komunikasi mereka, apalagi sama saya sering komunikasi tentang penelitian nitip, maksudnya kayak misalkan Atalia pada saat dia menstrual pertama itu kan kebenaran tuh lagi liburan di rumah, jadi aduh mana saya kehilangan momen itu. Terus di saat Atalia harus lurusin rambut juga pas liburan juga panjang di Jakarta, kesempatan udah dapet izin dari papanya pas sama saya, jadi ya dia seneng lah sama gimana sih sesama ibu-ibu dititipin gitu. Cukup baik, sudah lama malah kami saling mendukung ya. Mbak Kade juga pernah bicara sama saya, minta doanya, minta dukungannya biar berhasil ya. Saya bilang insya Allah pasti berhasil. Ya, seperti halnya hubungan Kade dengan Ashanti, hubungan Kade dan Atta pun makin harmonis. Tidak hanya itu, Kade juga menyayangi anak-anak dari pernikahan Raul dan Atta. Bahkan putra pertama Raul dan Atta, Faris Ricardo, ikut menjadi model dalam pergelaran busana yang mengusung tema kain tenun Timor Leste. Jalan di catwalk sih, sebenarnya aku udah sering jalan di catwalk, cuman di acara Timor Leste dengan Thais yang ready to wear, ini baru pertama kali dan aku berasa terhormat banget bisa jalan di sini. Apalagi dalam naungan atau perusahaan papa sendiri gitu. Ya saya support memang bidangnya di situ. Dan selama 1 bulan ini dia bekerja sama papanya ya, sama Raul ya, untuk terlaksananya acara ini. Ya saya sebagai ibu pasti mendukung. Setelah sukses menjadi model di Timor Leste, kabarnya Faris ingin mengaktualisasikan bakatnya di industri hiburan Indonesia. Lalu benarkah Kade akan membantu mengatrol karir anak tirinya di panggung musik Indonesia? Saya hanya salut gitu dan terus mengingatkan Raul karena ini anak sudah dari umur berapa ya? Dari umur dia masih SMA kelas 2. Dia udah menunjukkan bakat atau talenta itu, sehingga ya kita pada saat itu saya sama mamanya juga sudah menyukai dan tidak begitu mendukung. Tapi karena dia dengan ini akhirnya saya sama mamanya, saya bilang ke mamanya, ya udah itu udah kemauan anak-anak dan itu sudah datang dengan sendirinya, kita nggak bisa menahan. Harus ngasih taunya mungkin 3 bulan kan katanya kan. Tapi sih saya belum ngecek. Tapi kalau misalnya telat ya pasti ngecek.